Indonesia memasuki tahun politik menjelang pemilu serentak 2023. Kontestan politik mulai beradu strategi di panggung perpolitikan. Ada beragam strategi yang digunakan untuk memikat hati rakyat. Salah satunya, politik uang. Politik uang menjadi penyakit yang menyerang demokrasi Indonesia dalam 2 dekade terakhir. Politik uang merupakan tindakan ilegal karena melarang hukum yang berlaku. Namun, praktek politik uang di satu sisi menjadi ladang rezeki bagi rakyat yang berekonomi rendah. Tahun politik menjadi tahun sedekah dengan syarat bagi kontestan politik. Kemampuan finansial menjadi salah satu tolak ukur kemenangan. Praktek politik uang mendoktrin masyarakat bahwa politik identik dengan uang. Faktor uang inilah yang membuat para caleg akan lupa akan janji politiknya ketika ia duduk menjadi wakil rakyat. Hal ini dilontarkan oleh pengamat politik Provinsi Jambi, Rusmadi. Rusmadi mengaku memang penerima uang pada praktek politik rata-rata mereka yang hidup dengan susah dan tidak berkecukupan. Ia menyarankan pilihlah caleg yang benar-benar bermasyarakat dan dikenal dengan lingkungan sekitar. Jangan pilih caleg yang mendadak bermasyarakat. Hal ini tentunya akan membuat janji-janji politik yang tak pernah dikabulkan. Rusmadi menegaskan, caleg yang bermain politik uang dan bermasyarakat dadakan ketika terpilih bukan membawa perubahan untuk masyarakat. Namun, perubahan ada pada caleg itu sendiri, terutama pada kehidupannya. Lalu kenapa masyarakat harus memilih caleg yang benar-benar bermasyarakat? Karena akan memudahkan masyarakat itu sendiri menagih janji ketika duduk di parlemen nanti. Cuman kan disiram itu kan memang masyarakat susah, wajar-wajar aja. Kenapa dia terima? Karena setelah itu nggak pernah ketemu lagi itu anggota itu. Terima aja. Dapat dipastikan. Jadi kalau sudah dia duduk, itu nggak akan pernah ketemu lagi. Tapi setelah itu nanti dia akan terima lagi dari orang lain lagi. Itulah masyarakat. Pembelajaran politik yang tidak kena di masyarakat. Dan nggak boleh terlalu tahu masyarakat tentang politik. Supaya bisa dibodoh-bodohin kan. Yang mana solusinya? Jangan pilih. Tapi kan memang diperlukan. Ya kan, perwakilan rakyat itu kan diperlukan memang. Tetapi jangan pernah bermimpi akan ada perubahan. Perubahan itu sebelum terjadi. Ya kan? Tapi setelah terjadi, perubahannya untuk mereka itu sendiri, untuk anggota itu sendiri. Perubahan untuk keluarga dia, perubahan untuk hidup dia sendiri. Ya kan? Udah berapa lama Anda lahir, udah berapa lama Anda punya kewajiban berpolitik, dan apa yang Anda dapat? Sama aja kan, yang ada hanya menjelekkan orang terdahulu. Nanti dia yang paling bagus, dia paling malaikat, padahal enggak juga. Sama aja. Memilih caleg itu jauh sebelumnya mencalonkan diri itu, makanya dibilang caleg-caleg itu bermasyarakat lah. Ya kan, bersosialisasi itu bermasyarakat, bukan bersosialisasi nanti kalau udah jadi saya A, B, C, D, itu enggak ada. Kalau kita cerdas, gampang aja menilainya. Dia pernah dekat sama, apa guna itu bermasyarakat? Makanya dicari itu perwakilan masyarakat. Mereka kan perwakilan masyarakat. Bukan terjadi perwakilan dadakan ya, rencana dadakan itu sekarang ini kan. Turun, bawa gula, bawa dia. Karena masyarakat kita masih susah ya, diterima saja. Berarti kalau menerima orang susah gitu? Susah. Karena orang senang gak akan diterima itu. Dia cuek aja, ngapain sih? Ada orang senang menerima itu sananya? Gak ada. Orang susah. Kan dia bilang kontribusi DPR itu apa sama kita? Kalau ditanya persentase, persennya apa? Pernahkah dia menolong kita? Pernahkah Anda mengurus KTP itu harus ada campur tangan DPR? Pernahkah anak Anda sekolah itu campur tangan DPR? Pernahkah jalan rusak itu dibantu oleh DPR? Jadi maka masyarakat itu harus cerdas juga. Apa itu fungsi DPR?